Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima uqaddim hadarati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lasanal karamah wal fudala rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur Masjid Al-Wajirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kekuatan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah dengan harapan semua yang datang kepada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang terpenting dalam ibadah itu menghadirkan hati kita kepada Allah. Perintah dari Allah itu iqamis sholat, dirikan ibadah sholat, bukan if'alis sholat, bukan cuma sekedar kerjakan sholat. Banyak orang yang mampu mengerjakan sholat, tapi sedikit sekali yang bisa mendirikan sholat. Padahal perintahnya bukan if'alis sholat, bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Maksudnya gimana? Kita bisa mendirikan sholat kita agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, tentunya pakai ilmu. Ilmu yang kita miliki semakin tinggi ilmu seseorang mengenal terhadap Tuhannya, maka semakin khusyuk di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Makanya pentingnya ilmu. Di Masjid Al-Muhajirin ada kuliah zuhur ini agar sedikit kita paham tentang ibadah yang benar yang bagaimana. Kalau bisa kita di saat ibadah melakukan sholat atau melaksanakan ibadah sholat sesuai sabda Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Di saat kita sholat, di saat kita beribadah kepada Allah, kita harus betul-betul bisa melihat Allah. Betul-betul Allah itu hadir dan kita bisa melihat dengan hati kita. Basyirah kita keluar di saat kita melaksanakan ibadah sholat. Seandainya kita belum bisa melihat Allah secara langsung dengan basyirah kita, maka kita harus beranggapan bahwasanya bagindahu yaraka, Allah adalah melihat kita. Jadi saat sholat itu kita harus merasa diawasi oleh Allah. Paling tidak sedemikian agar untuk menuntut hati kita agar hati kita terus khusyuk hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya sampaikan di depan akan melaturakan tengajeng kata yang sakit melampaui sholat, tapi sedikit sekali orang yang mampu mendirikan sholat. Padahal perintahnya bukan melakukan sholat, tapi dirikan sholat. Cuma Allah tidak sekejap itu. Yang penting kita betul-betul bisa menangan saat ibadah kepada Allah. Allah melihat apa yang kita lakukan. Hadirkan dalam jiwa kita, kemanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, agar kita
kita lebih khusyuk di dalam ibadah, lebih meningkat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin terus kita ini ibadah kita diterima oleh Allah, yang meningkat nilai keimanan dan ketakwaan kita. Dalam kitab Risalatul Mu'awwah disampaikan kita harus selalu ingat bahwasanya kita ini selalu diikuti oleh kedua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal buruk. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita tidak akan pernah lepas dari kedua malaikat yang diutus oleh Allah. Di saat Allah mau melaksanakan kebaikan, akan ditulis oleh Allah kebaikan, oleh malaikat tersebut ditulis kebaikan. Bahkan keutamaan umat Muhammad beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat Muhammad melakukan suatu kebaikan, akan dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi 10 kebaikan. Hebatnya umat Muhammad gak diberikan kepada umat-umat yang lain. Maka dari itu, di saat umat Muhammad meskipun umurnya pendek-pendek, tapi mampu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah tetap surga yang akan dia tempati di akhir hidupnya nanti. Allahumma. Ini Bapak Ibu, karena malaikat itu mencatat, bahkan dilipat gandakan sebelum melakukan, tapi sudah lihat saya mau sholat jamaah, ternyata di tengah-tengah perjalanan itu ada putur yang nggak bisa sampai ke masjid, harus sudah nyampe hingga nggak sholat jamaah. Niat sholat jamaah tadi sudah ditulis oleh malaikat kebaikan untuk amal-amal kebaikan kita. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pentingnya kita terus mengingat bahwasanya kita ini diikuti oleh malaikat Allah. Dan yang paling bahaya, kita ini tidak pernah lepas dari malaikat pencatat amal buruk kita. Kalau kita ingat, kalau malaikat pencatat amal buruk ini selalu mengikuti kita, yakin kita akan terjerumus mendadak kemaksiatan. Kenapa kita dengan mudah terjerumus kemaksiatan? Karena kita nggak ingat bahwasanya ada malaikat pencatat amal kejelekan yang ada dalam diri kita. Kalau itu kita ingat, yakin kita nggak akan berani. Kalau kau berani, berarti kalah dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, nggak usah lama-lama. Yang penting sedikit tapi masuk. Yang terakhir, kalau kita ingin betul-betul meningkat ibadah kita, ada firman Allah, "Likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ini yang terakhir. Kalau terus ingin meningkat amal ibadah kita kepada Allah, kita harus sering ingat bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Dunia ini kata Abid mencari keturunan apa? Benar keturunan itu ya. Banyak benar. Dunia ini kata Abid sekecil mencari keturunan. Tentunya itu berjalan sekedar bebasan uang mampir, ngombe atau rejek senang itu sejadi ning urip iki umpamano wong lunga ning dunyamu mampir ngombe pun sampean saya itu bangga malah liar-liar tapi begini terusnya apa bedanya? Lanjut apa bedanya? Kita apa liar-liar itu mampir. Tentunya kebiasaan mau mampir, ngombe. Filosofi orang minum itu ada dua. Satu, minum itu nggak akan lama. Tentunya itu badan suwe. Kalau ngombe setengah jam, sekedar minum itu hanya secukupnya. Bahkan kalau dalam syariat Islam, aturan yang Kanjeng Nabi melalui wujud, jadi wujudnya catur kota. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput, alhamdulillah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Seruput, alhamdulillah. 3 kali sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput, alhamdulillah. Itu aturan minum. Bahkan itu tidak diterapkan oleh para alim, para ulama, para kiai, termasuk almarhum Baginda pun maupun lagi Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu wujud selalu seperti itu. Itu apa? Mengatur tadi. Itu pembelajaran kesabaran mengelola panjenengan situ. Coba kalian kalau sabar kadang satu langsung. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ulama yang menerapkan ilmu secara sabar, minum pun diatur dalam Islam.
Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak akan lama lagi. Maksud saya jangan terlena dengan kemegahan dunia yang ada sehingga melupakan hati untuk mengenal Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup cuma sekali di dunia ini, tapi sekali ini sangat menentukan untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya akhirat kita kelak. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat kita kelak jauh lebih baik daripada dunia saat ini. Sekarang kita banyak terlena dengan kemegahannya karena kita diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa memiliki nafsu kita sendiri, maka tunggu saat kehancurannya. Nafsu kalau harus nafsu bagaikan kuda. Kuda itu kendaraan, kata Imam Al-Ghazali. Nafsu nafsu bagaikan kendaraan. Manusia di dunia ibarat orang yang lagi bepergian. Kalau ingin cepat sampai pada tujuan, tolong naik kendaraan, insya Allah selamat dan cepat. Jangan mau dinaiki kendaraan. Dari Surabaya mau ke Probolinggo, naik bis, insya Allah sampai tujuan dengan cepat. Jangan mau dinaiki bis. Bisa dibangga. Di dunia yang cuma sementara, bagikan orang yang bepergian, naiklah nafsu, setirlah nafsu. Jangan kau mau disetir oleh nafsu. Karena banyak manusia ini disetir oleh nafsunya, sehingga merasa terlena. Enak di dunia, enak itu ujian Pak, gak enak juga ujian. Jadi gak selamanya ujian itu gak enak terus, gak enak itu juga ujian. Karena selama kita hidup ini masih ujian. Banyak orang diuji enak justru nggak lulus, tidak sedikit orang yang diuji nggak enak justru malah lulus. Sampai tak suruh milih, enak nggak lulus, nggak enak lulus, pilih. Siapa mau enak lulus namanya? Pilihannya berbeda Pak. Enak nggak lulus, nggak enak lulus, pilih. Budget enak lulus lah ya. Mau menurut saya pilih enak. Kenapa Pak? Enak kadang malah nggak lulus. Keenaan yang dia miliki. Diuji anak nakal, kadang malah lulus. Diuji anak nurut, semuanya kadang malah gak lulus. Kenapa? Anaknya gak ada yang uji. Anak itu nurut, kabeh nek wong tuwa nelang itu ngriten Gusti Allah. Tapi di saat diuji anak nakal oleh Allah, wong tuane sing gedung oleh Gusti Allah, ya apa carane anak ini hilang kemana nakal itu sehingga wong tuane berhasil nyedek Gusti Allah. Banyak orang yang diuji anak nakal justru dia malah lulus dekat kepada Allah. Tidak sedikit orang yang diuji anak-anak nurut tapi mereka justru tidak lulus karena menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, pokok selama cukup itu jangan ujian Pak. Kalau ujian yakin mau cukup Pak, sumpah kalau ujian. Selama masih hidup pasti kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mati itu bukan akhir segalanya, tapi mati adalah awal kehidupan kita yang hakiki. Saat nyawa pisah dengan raga kita, ini awal kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kita jangan sampai terlena dengan keadaan dunia yang saat ini, karena masih bahaya lagi anak-anak kita Pak. Kalau kita doakan mulai sekarang, anak-anak kita nanti akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kalau sekarang zaman sudah seperti ini, bagaimana nasib anak-anak kita 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kira-kira nasibnya kayak apa anak-anak kita? Kalau kita nggak mau doa, kita bisa seperti ini berikan doanya Bapak-bapak kita dulu ahli doa. Jangan kau akui keberhasilanmu karena murni usaha pribadi. Akui yang keberhasilanmu pasti ada campur tangan doanya Bapak zaman dulu. Makanya yuk kita sering berdoa, mendoakan leluhur kita, juga mendoakan keturunan kita akan menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang yang ahli doa ada di surga tempatnya. Allahumma amin. Kalau sudah masuk surga, hajinya ya sudah Pak iman. Kalau sudah masuk keluar lagi itu iman. Karena sudah masuk di dalam enak di dalam surga. Allahumma sholli ila sabil rasyad. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا ابواب عفوك وهب لنا كل ما سألنا يا ربنا استجب لنا اللهم احينا الراكعين الشاكرين امنين من عذابك الاليم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق لنا وقربت لنا في ديننا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله المرشد إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.